Situ nanti ya guys, ke situ kalian nggak tuh kalau misalnya baru datang sepi ya langsung ke situ, bisa langsung bilang sama kakaknya, kak kita mau donor darah, siap, mungkin ya bakalan Untuk donor darah ini bakalan mencegah penuaan ya. Iya. nanti Jadi ambil dia- sampling darah di situ cuy. Ngevlog nih boleh nggak nih kak? Boleh ya. Kita nih lagi ngecek apa nih kak? Pengecekan tensi Aduh darah. guys, ini kita mau disuntik. Donor darah itu malah menyehatkan badan, jadinya sel darah tubuh. Oke guys, welcome back to my channel. Masih bersama gue tentunya di sini di channel Stephen T. Dan masih bersama gue ya. Nama gue Mustaqim. Nah, mungkin masih banyak yang belum kenal. Rambut gue gondrong cuy sekarang cuy. Udah lama gue nggak ngonten, udah 7 bulan lebih ya. So, gue di deket Masjid Sultan yang ada di Batam Center ya cuy. Dan ini gue berada di dekat Welcome to Batam, biasa disingkat WTB ya, disebut sama orang Batam ya. Sekarang monumen Welcome to Batam itu udah nggak semenarik dan nggak se-ikonik dulu cuy. Karena kenapa? Karena sekarang orang mau foto itu apa ya? Kita tuh kena sama yang namanya bangunan ini. Nggak tahu lah ya kenapa bangunan ini bisa ada gitu izinnya ya. Karena uang sih tepatnya. Kalau ada apapun bangunan strategis pasti bisa tergeser. Harusnya ini jadi salah satu daya tarik untuk wisatawan bisa datang ke Batam sih. Tapi nggak tahu lah ya. Sumpah aslinya ikonik banget. Ini biasanya kita foto tuh di daerah situ cuy, dan bisa naik ke situ, dan sekarang mau gimana ya? Udah tertutup sama mau pembangunan ruko. Harusnya sih nggak usah dibangun sih biar tetap apa ya, bisa jadi daya tarik gitu ya di tempat di Batam ya gitu ya. Untuk orang-orang datang di WTB itu Welcome to Batam. Dan kemungkinan di sore hari ini gue bakalan ke PMI di Batam ya. Ini gue bakalan mau ikut, bukan mau ikut ya, gue bakalan mau ada donor darah. Dan so gue bakalan donor darah. Mungkin kalian masih mungkin ada yang pingin untuk ikut donor darah ataupun belum tahu gitu PMI itu di mana. Gue bakalan ngasih tunjuk PMI itu di mana. Lebih tepatnya PMI itu ada, mungkin kalian bisa searching di Google juga, di Google Map ada ya, di dekat Politeknik Negeri Batam di Batam Center. Mungkin gedung Polux Habibie ini ada di sini ya, di sini Polux Habibie. Dan so ini Batam WTB ya, dekat arah situ ya cuy. Sebenarnya gue baru pulang kerja ya, kayak gini lah cuy. Aktivitas gue sekarang berangkat kerja dan pulang kerja, ikut aktivitas kesibukan gue kerja aja sekarang. Ya kita bakalan lanjut ke PMI untuk donor darah, dan kita bakalan cek apa aja sih yang bakalan dicek untuk donor darah gitu. Intinya gue mau ngasih tahu itu aja sih. Kayaknya sekarang tugu ikonik apa ya, Welcome to Batam WTB itu udah nggak se-ikonik dulu dan nggak bisa sedaya tarik zaman dulu gitu. Kayak banyak yang kecewa lah orang-orang kesini untuk foto di WTB gitu. Kita aja deh, kita bakalan ngeliatin aja kebijakan dari pemerintah seperti apa. Apakah mungkin di situ bakalan jadi lebih keren gitu nanti ke depannya, jadi lebih membuat jadi daya tarik wisatawan gitu. Serah lah. Kita bakalan lanjut ke PMI intinya sekarang ya. Panas banget sumpah, ini sumpah panas banget. Gue baru pulang kerja dan kena mataharinya nggak ngotak, aduh. So rambut gue acak-acakan banget deh cuy. Oke, nah kita bakalan ke sana ya cuy. Kita bakalan gas ke PMI dari sini ya. Menuju ke PMI itu mungkin cuma 5 menit, nggak nyampe lah, 2 menit lah, 2 menit ya. Welcome to Batam ya cuy. Pada pembangunan semua, jadi kerasa saya nggak ikonik dulu gitu. Ini ya mau arah ke PMI lewat sini nih, kita ke di Batam sih di sana itu. Dan kita bakalan masuk gang ini. Dan gedung PMI udah kelihatan ya cuy dari sini ya cuy. Nah, kita kenapa belum ikut donor darah ya, karena biar pas aja gitu. Gedung-gedung Politeknik di Batam dan ada Alang Merah Indonesia. Gedung Kota Batam PMI. Oke, kita harus pelan-pelan. Dan dia kenapa bang rambut lu gondrong bang ya gitu cuy. Pada intinya ya mungkin orang banyak yang nggak tahu ya, kita tuh punya problem tuh banyak gitu, bukan cuma ini. Mobil kayak gua kenal anjir, tapi mirip aja gitu, iya nggak sih?
Ini mobil kayak salah satu teman kerja gue gitu. Ko Steven karena orang Cina kan. Gue manggilnya Koko. So kita masuk ya ke tempatnya cuy. Ini gedungnya dan kita bakal masuk. Cus gitu ya. Dari sini ini adalah Palang Merah Indonesia Kota Batam. So oke cuy, dari sini kita bakalan ke sini ruang donor darah. Kita bakal donor darah ke sini. Nah, ini lagi ada yang donor darah di sini cuy. Wah, ini ada kakaknya cuy. Lagi. Tapi bakalan kita nunggu dulu. Tereret. Assalamualaikum. Tereret. Tuh, dingin banget dari luar langsung ke dalam nih kerasa kayak kena angin surga cuy. Sejuk. Wah, di sini banyak yang lagi ngantri untuk donor darah. Ada 2 orang. Begini kita ke situ nanti ya guys, ke situ kalian nggak tuh kalau misalnya baru datang sepi ya langsung ke situ bisa langsung bilang sama kakaknya, kak kita mau donor darah, siap, mungkin ya bakalan disuruh isi biodata dan segala macamnya gitu ya cuy. Nanti baru ke sini cekin langsung ke sana tuh, itu lagi donor darah sana ya cuy. Jadi kita bakal donor darah ke situ. Iya kak, aku mau donor darah nih, boleh? Sebelumnya sudah pernah donor? Pernah, aku pernah donor juga. Bisa dibantu nomor handphone? 0831 Sama siapa? atas nama Rahmat Mustaqim. Sebelumnya donor di mana? Sebelumnya saya ada donor di salah satu perusahaan di Muka Kuning, Schneider Electrical Udah lama Sensor. ya? Udah lama banget. Ada 2 KTP? KTP gue nggak ya? Info kan juga boleh kalau ada. Nah, nanti kita tanya sama kakaknya persyaratan untuk donor darah itu apa aja cuy. Mungkin kalian ada yang mau donor darah juga gitu. Dan efek sampingnya dan terus juga apa ya, kedepannya itu apa gitu efek sampingnya sama mungkin apa ya tujuannya bingung lah. Demi kesehatan juga ya untuk kalian ya. Kita bakal ngisi biodata di sini cuy. Iya kayak tuh. Sebentar ya, Mir. Oke. Kak, mau tanya. Keuntungan untuk donor darah itu apa, Kak? Oke, nanya sebelah aja deh, Bang. Kenapa? Mana sih, Bang? Hah? Malu, Bang. Oke, nanti aku tanya. Banyak faktor sih, Bang. Banyak keuntungannya untuk donor. Apa aja tuh? Yang paling pertama itu kita dapat mencegah penyakit risiko jantung, Begitu. stroke dini. Tapi aku dengar katanya kalau misalnya untuk donor darah ini bakal mencegah penuaan ya. Iya. Jadi dia lebih sel gen itu kita bakalan lebih cepat regenerasi. Betul nggak ya? Oh itu salah satunya ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang mau donor darah di Kota Batam itu apa sih persyaratan? Ya seperti biasa, Bang. Nggak ada minum obat, dalam Sebelum? keadaan sehat. Berapa 3 bulan? jam sebelum donor. Nggak boleh minum obat ya? Minum kopi Kalau obat 1 minggu. 1 minggu? Waduh, aku harus minum obat lagi. Obat apa? Obat batuk. Apa nih? 3 hari kali. 3 hari bisa. Hah? 1 minggu tuh antibiotik, Antibiotik itu yang suntik ya? bukan obat kayak obat nyeri gitu. Oh gitu. Emang efek sampingnya bakalan gimana tuh? Kalau Tes darah ya? ada yang minum obat dia pengaruh ke darah, Bang. Kita kan sebelum dikasih ke pasien kan nanti di screening dulu darahnya. Biasa kalau ada pengaruh obat tuh nggak diterima karena nanti bakal berpengaruh ke hasil ceknya. Dan juga kalau dia minum obat kita nggak bisa kasih ke pasien. Takutnya nerima itu nanti tertular penyakit kita. Oh Nah, gitu. kita lagi batuk nih, Oh. transfusikan ke orang, takutnya dia juga ikutan batuk. Oh gitu. Boleh bantu isi dulu ya. Oke, mana aja nih yang isi? Ini seperti biasa, badang tangan sebelah sini. Semuanya? Kemarin kan juga isi ya, Bang. Iya sih. Oke deh. Oke sih, kita bakalan ngisi dulu. Semoga nggak ada masalah dengan darah gue bisa didonorin ke satu pasien lain. Aku kemarin kita isi dulu ya. Udah selesai kita isi ya cuy. Sekarang kita bakalan kasihin ke kakaknya. Ini kasih ke siapa ya kak? Ya, sebelah situ. Ke sebelah situ ya? Ya. Makasih ya. Oke. Kita dikasih jamin pulpen cuy. Jadi kita udah isi, kita bakalan nanti ambil sampling darah di situ cuy. Tapi nanti kita tanyain langsung lebih lanjut sama kakak.
karena status gue di situ pendonor di salah satu perusahaan tempat gue bekerja sebelumnya tuh. Dan kemarin gue mau donor darah mungkin berapa bulan lalu ya? Sebelum pas selesai puasa habis lebaran gitu. Gue berkumis aja. Habis lebaran itu gue habis itu kesini kemarin. Jadi setelah gue pengecekan dan tes ternyata belum bisa masih dinonaktifkan karena gue kemarin sudah cek darah dulu di laboratorium gitu karena ada salah satu gejala begitu. Tapi kemarin nggak ada masalah dan no problem, akhirnya gue langsung lanjut gitu. Oke, ini sih. Aku lagi nge-vlog nih, boleh nggak nih kak? Boleh ya. Terbuka ya untuk umum ya. Oke. Dengan kak siapa namanya? Kak Atri. Oh, Kak Atri, nama aku Mustaqim kak. Iya. Aku baru 2 kali ini sih kak. Berdua. Iya baru 2 kali. Sama ini. Baru. Berarti baru sekali kan? Iya betul. Oke. Abang siapa namanya? Aku. Rahmat Ustadz? Iya dipanggil Mustaqim. Kiri kanan? Boleh cuma satu. Dua-duanya nggak bisa? Nggak bisa dong. Kita nih lagi ngecek apa nih kak? Ini untuk cek tensi. Pengecekan tensi darah ya? Iya. Tekanan darah. Tekanan darah. Ih ngembang nih guys, ngembang guys. Nggak boleh ditahan. Kita bakalan habis ini cek darah, ya kak ya? Iya, cek HB. Cek HB. Habis itu, aku tuh pingin tahu sebenarnya golongan darahku tuh apa sih? Di sini udah tertera B. B ya, B plus ya. Karena aku dulu pernah dites juga tuh, jadi aku bingung sebenarnya. Oh, boleh kita nanti cek lagi ya, karena kan Iya, betul itu. pertama di sini 115 per 83 normal ya. 115 per 83, normal banget ya 83 ya. Ya. Jadi nggak normalnya berapa kak kalau paling rendah tuh? Yang rendah itu kita di bawah 100. Hmm? Untuk sistolik, kalau diastolik itu di bawah 60. Di bawah 60. Berarti kalau misalnya di bawah 100 sama di bawah 60 untuk sistoliknya, jadi ini dia udah terlalu rendah gitu ya. Iya. Kalau terlalu tinggi berapa tuh? Tinggi juga takutnya nggak bagus ya. Berapa? Minimal, maksimal. Kalau sistolik itu di atas 160. Nah, kalau diastolik itu di atas 100. Oh. Intinya itu nggak bisa dong. Kalau kurang, Oh begitu. nah, terakhir makan beratnya jam berapa? Makan apa? Makan beratnya jam berapa? Malam. Malam. Oh iya, pagi. Aku defisit kalori. Oh. Aduh guys, ini kita mau disuntik. Aku nggak kuat. Ini kayak digigit semut itu, tapi semutnya, lu tau nggak semut ini? Semut. Belum. Ih darahan. Ih. Konsumsi obat ada nggak selama 1 minggu terakhir? Obat batuk, sirup sih. Kapan? 3 hari lalu. Nggak apa-apa. Karena batuk udah berdahak sebenarnya karena ngerokok sih. Rokok ya. Aku berhenti tapi udahan. Oke. Bekam habis operasi ada? Nggak pernah. Ya. Flu batuk ada? Flu batuk. Udah sembuh. Udah sih, cuma berdahak karena aku merokok aja. Minum air putihnya cukup nggak? Banyak banget. Hmm. Biar semangat. Ini buat apa nih fungsinya? Cairan biru nih. Cek KHB. Oh, cek HB. So, Aku banyak tanya banget ya, nggak apa-apa ya kak ya? Banyak tanya nggak apa-apa kan? Dia mungkin banyak netizen yang ingin tahu gitu apa aja sih gitu, karena banyak orang-orang yang nggak pernah ngasih tahu kayak mana gitu. Kalau donor darah kan emang kalau habis makan berat kan dia ada jaraknya 3 jam. Aku semalam sih karena habis makan daging sapi kan, karena defisit kalori, kalau makannya banyak-banyak nanti badannya. Akhirnya kemana nih selesainya? Berat badannya berapa? Aku timbang dulu, seingat aku sih tadi kemarin baru nimbang itu 63, 64. Boleh timbang lagi aja kan? Kita timbang dulu guys. Ih sekarang 62. 62. Iya. 61,8 lah. Potong semuanya. Boleh bang cuci tangan dulu? Langsung ke sana ya? Iya. Cuci tangan dulu. Hah? Cuci tangan dulu. Abang mau sebelah kanan atau kiri pengambilan darah? Terserah sih, enaknya mana ya? Kemarin sebelah mana? Aku lupa. Kiri deh kayaknya deh. Kiri berarti yang cuci kiri. Semana cucinya nih? Ini cuci ada. Semana cucinya? Tak tahu loh. Sampai mana? Sampai sini ya? Sampai sini.
Sampai sini. Berarti cuci tangannya sampai bahu, coy. Bahu. Enggak, sampai otot ya. Banyak tanya banget kata kakaknya. Ini orang banyak tanya banget sih. Ya Mai Kak, terima kasih. Kita bakal cuci tangan dulu, cuy. Kita ambil handphone sama atas dulu. Dan kita lanjut ke sini, nanti kita record selesai, kita pas udah ditusuk, udah beres gitu, kayak mana aja gitu, cuy. Oke cuy, jadi ketika di donor darah ini kita nggak boleh di record, tapi gua nge-record muka gua aja. Nanti selesai ini kita bakal gua kasih tunjuk kayak orang masang infus, tapi kalau infus kan dia bukan di bagian ini gitu, kita bakalan di apa ini nih guys. Aduh, ditusuk guys. Oh belum. Aduh. Aduh, jangan dipegang. Enggak, aku takut aja dipegang cewek. Soalnya biasa aja, jangan terlalu pegang. Oh. Takutnya nanti darahnya kalau terlalu pegang dia darahnya bisa mengucur. Langsung keluar ya? belum. Gitu sih. Aduh, dikasih biusnya. Aduh. Lebay banget, lemah. Belum. Bukan norak sih sebenarnya, buat ngasih tahu kalian aja cuy. Sebenarnya gue udah tahu sih, karena abang gue dulu ikut PMI juga gitu, Palang Merah Indonesia. Jadi aku ngeliatin abang gue soal donor darah, gue udah tahu. Karena sebenarnya biar asik aja gitu ngeliatannya. Tuh Jay. Jadi digoyang-goyangin tuh biar apa, Bu? Biar nggak beku ya? Biar dia campur sama anticoagulan yang di dalam kantong. Oh, jadi di dalam kantong itu ada cairan lagi untuk buat tidak pembekuan. Oh, begitu. Ini kita cuma sebentar aja cuy, karena tapi katanya donor darah yang di samping abang ini yang di samping donor darahnya lebih lama. Aku nggak tahu sih, mungkin aku pengen tanya sama kakaknya kenapa kok bisa lebih lama. Ya kak, kenapa bisa lebih lama kak? Ambil mic-nya kak, biar kedengeran. Ini mic-nya ada di atas. Kan pakaian sebenarnya steril. Oh betul ya, aku salah banget ya. Betul. Sama yang di Betul. Biar aku kalau misalnya nggak ada trombosit itu untuk apa tuh? Apa memang beda darahnya atau memang gimana caranya, cuma caranya aja yang beda? yang diambil kan sel darah lengkapnya. Apakah? Jadi di dalam satu kantong ini ada sel darah merah, trombosit sama plasma. Jadi kalau yang ini cuma diambil trombositnya aja. Oh, Jadi trombosit itu sel darah putih ya? Bukan. beda. Trombosit itu kan hasil olahan dari plasma. Plasma diolah lagi jadi trombosit. Jadi yang warna kuning itu ya kak? Balikan lagi. Yang warna kuning itu ya? Iya. Jadi yang sebelah abang itu trombosit. Yang di bawah itu plasma. Segitu banyaknya? Iya. Itu kan harus dicek dulu kan DL-nya darah lengkapnya. Intinya gitu guys, jaga kesehatan kalian. Donor darah itu lumayan penting sih biar kalian lebih awet muda. Tapi emang gue kerasa lebih fresh gitu cuy. Gue kerasa kayak lebih sedikit muda aja gitu. Rasanya kayak mana bang gitu kan, mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Rasanya itu kayak gimana ya, kayak ngalir aja darah lu, kayak dingin semua gitu, kayak rasa kayak gitu, kayak lu kesemutan tapi gak kesemutan. Gimana bilang ini, jelasin bingung jelasin. Itu donor darah aja deh, biarin mungkin nanti banyak pasien yang kekurangan darah bisa mungkin dapat darah lu dan jadi amal jariah gitu ya bu ya. Bu kak manggil bu ya kak aja. Rasanya tuh dingin, kayak sikap dia sumpah dingin banget. Akhirnya sadar diri dan dingin, akhirnya kayak sikap dia cuy. Rasanya tuh tangan gue dingin banget ya, akhirnya gini, dingin banget tangan gue. Kenapa ada stainless semua ya? Coba nanti kita tanya ya sama kakaknya ya. Kak, kenapa peralatannya itu kok kelihatannya pada stainless semua gitu?
Ya, mungkin kalian pertanyaan-pertanyaan kayak gini kayak nggak nyeleneh aja gitu sih gitu. Tapi ya aneh aja gitu, tapi mungkin kalian banyak yang pengen tahu gitu. Nanti bakalan kita tanya. Oh, darahnya jangan kita lihat ya, itu darahnya buat sampel diambil gitu. Dan biasa aja sih sebenarnya kita ngeliat orang kecelakaan itu, malahan ya biasa aja gua gitu. Ini dingin tangan gue cuy, dingin, kaki gue kayak kesemutan tapi dingin. Kayak kesemutannya tuh bukan kesemutan gimana ya, mungkin dia sedang memompa untuk memberikan supply ke area yang kurang gitu, mungkin kali ya, gue nggak tahu. Ini persepsi gue aja gitu, yang gue orang awam nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin kakaknya pun ketawa, ini orang so tahu banget gitu. Kasih, itu persepsi gue aja gitu. Habis itu diamanin kayak gini, disimpan guys kalau udah dimasukin kayak gitu cuy. Tadi bapak yang sebelum duluan selesai gua udah duluan. Udah ya kak dia? Cepet ya. Sebelumnya kemarin tuh aku mau donor darah itu mau rutin, tapi kemarin kesini terus dapat informasi dari susternya, katanya bisa dicek dulu darahnya karena darahnya ada bermasalah sedikit. Karena apa nih, kayak gejala mau apa ya, fit apa ya gitu. Terus aku cek di laboratorium gitu kak, udah beres cuy, tuh udah beres. Ini cuy, dicapit gitu cuy biar nggak keluar darah. Iya diklaim. Aku nggak tahu bahasa ininya. Iya, kenapa kak stainless alat-alat medis kita? Kenapa stainless? Oh gitu. Waduh, jangan kita liatin cuy. Nggak boleh ya kan? Karena sensitif gitu. Nanti ada orang yang malpraktek di rumah seolah-olah bisa gitu. Itu intinya sih sebenarnya. Abangku dulu kerja nggak tahu dulu, ikut juga dia di PNI Lampung Selatan. Iya, terus Lampung mana kan? Ih, kakaknya sama-sama orang Lampung. Aku Lampung Selatan, kalian ya kakaknya orang Metro. Metro tempat aku main dulu. Metro itu salah satu. 16 sih. Oh. Metro itu bisa dibilang kota politannya Lampung. Gerak guys. Belum. Banyak katanya ini orang apa sih? Jelas banget. Enggak sih sebenarnya pura-pura aja. Jadi kita tunggu dulu 1 menit katanya guys. Iya, kayak. Udah kayak ini kan? Bisa satu nih. Kayaknya ngamuk. Pasti dari Lampung juga. Tapi kerja di sana. Makanya aku keberatan. Mbak Des di Jawa Tengah. Aku keberatan. Betul. Bayangin mbaknya dari Jawa Tengah ke Lampung, ternyata UMP-nya lebih kecil, dan akhirnya mbaknya ke Batam dan nemu jodoh lah di Batam, menetaplah di Batam. Balik sih. Kangen aku. Enggak kangen aku di Indonesia. Cepet keluar. Sakit kan. Nggak ada yang peduli. Saya lebih percaya diri saya sendiri. Berarti kita jalannya ke sebelumnya. Betul, karena emang bener lama. Semangat ya kak ya. Karena kalau nggak ada, kalau misalnya nggak ada kakak kayak orang-orang kayak kakak ini, mungkin kami ya saya tuh pernah kecelakaan masuk IGD. Kalau mungkin nggak ada orang-orang kayak kakak, mungkin saya nggak selamat ini. 15 jahitan. Tapi juga di sini jahit di hacking. Ini jadi dulu aku kecelakaan nabrak motor dan aku mencelat dari sini 15 meter terbang. Ini dia coak ke ini ya, apa namanya? Ke dalam. Ini coak ini ya. Jadinya ini kayak jadi tulangnya itu kayak ada coak gitu guys.
Dan di sini juga ada cowok gila. Aku juga pulang kerja dari RS, kecelakaan balik lagi ke RS. Nah, kalau nggak ada orang-orang yang kerja di IGD kayak kakak ini, mungkin kita pada orang yang pada kecelakaan mungkin udah nggak selamat gitu. Gitu. Nanti bisa diambil snacknya ya bang ya. Kita dapat snack ya? Oh gitu, aku nggak tahu kalau dapat snack. Jadi kalau bisa kita donor darah dapat snack guys, mungkin kalian yang lapar mungkin nggak dapat snack bisa donor darah biar dapat snack. Canda. Baik bang. Semangat ya bang. Ya. 2 jam. Hah? Aku baru pulang kerja sih. Aku gabut, aku tuh udah 7 bulan nggak ngevlog, jadi pingin ngevlog aja gitu kayak mungkin bermanfaat. Kayaknya ngevlog ini deh aku. Mungkin masih banyak orang yang nggak tahu deh. Kayaknya rasanya sakit gitu donor darah atau gimana gitu. Ternyata enggak tuh. Donor darah itu malah menyehatkan badan. Jadinya sel darah tubuh kita itu berep. Bang. Dadah kak. Oh iya, lah kompes lupa. Jadi kita dapat snack di sini guys. Dari sini langsung keluar ke situ itu, tulisannya keluar. Diusir loh, keluar sana, get out. You get out, dijejek langsung. Ini antiseptik namanya cuy. Wow, ada lorong tersembunyi ternyata di sini. Wow, pemandangan indahnya kota Batam, warnanya wow. Gile, keren banget. Indah. Boleh nggak sih main rooftopnya gitu? Indah. Dan indah banget itu. Ada coy. Gelap tapi indah. Jadi dapat snack lumayan, dapat minuman Pocari Sweat dan beberapa cemilan-cemilan untuk kita makan. Ya next, jadi kita bakalan konten lagi di lain waktu dan konten selanjutnya. Mungkin ada yang request untuk konten-konten ke tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi kalian apa ya, buat aktivitas kalian dan kalian pengen tahu gitu. Ya gitu cuy. PMI Gedung Kota Batam ini ya cuy, salah satu gedungnya. Banyak banget. Mungkin semoga bisa darahku bisa bermanfaat, bisa didonor darahkan ke pasien yang membutuhkan, amin. Jadi bisa lebih bermanfaat aja di orang banyak. Oke next, jadi kita bakal lanjut di video selanjutnya dan